Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dalam kehidupan ini adalah ketenangan. Ketenangan itu tak akan bisa didapat dengan sebab memiliki kekayaan. Ketenangan itu bukan didapat dengan karena jabatan yang dimiliki. Ketenangan itu bukan karena banyak pengikut, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati manusia akan tenang. Ala bidzikrillah, ala ingatlah. Bidzikrillah dengan sebab zikrillah. Zikrillah itu menyebutkan ismu zat Allah. Tatmainul qulub, maka hati menjadi tenang. Jadi konsep Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ketenangan itu didapat dengan zikrillah. Ingat kepada Allah, atau dalam pelajaran tarekoh yulazimu ismuzat bil qalbil insan, melazimkan menyebutkan ismuzat di dalam hati, yaitu yang kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi harta yang kita miliki tidak membuat tenang hati. Jabatan Anda, DPR, MPR, apapun yang dimiliki atau sebagai pengusaha, itu pun tidak menjadi tenang hati. Pengikut yang banyak pun tidak menjadi tenang hati. Tapi konsep Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub, dan ingatlah dengan zikir, bidzikrillah, dengan menyebut Allah, 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 Allah. Itu tatmainul qulub, tatmainu. Tatmainu itu fi'il mudhari'. Al-qulub jadi fa'il. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan menyebutkan zikir, menyebutkan ismu zat, melazimkan, itu bisa menenangkan hati. Masalah zikir, zikir lisan, itu zikir yang orientasinya lisan. Membaca Quran termasuk zikir lisan. Membaca sholawat termasuk zikir lisan. Membaca tasbih, subhanallah, zikir lisan. Alhamdulillah, zikir lisan. Allahu Akbar, zikir lisan. Zikir lisan
itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang, yang dimana zikir lisan dalam kitab-kitab fikih ulama-ulama bahwa zikir lisan itu syaidul qalb, itu akan menolong, akan membantu hati. Makanya awal zikir dengan zikir lisan. Bahkan dalam pelajaran toreko itu disebut zikir jahar. Zikirnya jahar, harus dikeraskan. Zikirnya harus dikeraskan. Karena apa? Tusaid. Itu akan membantu hati kita untuk ingat kepada Allah. Makanya ulama-ulama sufi, ulama torekoh itu membagi zikir jahar, zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang tanpa suara, tanpa huruf. Itu bermula dari zikir jahar dulu, baru nanti akan ada zikir khafi. Zikir ada zikir umum, ada zikir khusus. Nah, di dalam toreko zikir emang harus digurukan. Itu bahasanya ditalkin, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan, tuntunlah orang calon mati untuk kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang sufi pertama menggunakan zikir lisan atau zikir jahar dengan kalimat tauhid. Abdulu makultu ana wa nabiyya min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir apa yang aku sebutkan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, itu menjadi landasan. Zikir tersebut digunakan oleh ulama toreko, ulama-ulama sufi sebagai dasar awal atau pemula untuk melatih atau riadoh pemula itu dengan
Nih. Dem. Jadi kata-kata Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyya min qablu. Afdalu ma qultu, kata Rasul, seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dari dasar ini maka Rasulullah mengikuti nabi-nabi sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memang sekali lagi harus digurukan. Maka Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir mengatakan harus diguru kepada ahlu talqin. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu harus digurukan kepada ahlu talqin? Siapa ahlu talqin? Al-Mursyid. Channel Ustaz Jaka Thorik selalu bicara tentang mursyid. Karena la ilaha illallah itu tidak bisa berefek kalau tanpa digurukan kepada seorang mursyid. Disinilah rahasia daripada pelajaran toreko dengan kalimat la ilaha illallah itu harus digurukan kepada sang mursyid. Kan semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, betul. Ada la ilaha illallah yang bisa naik derajat seseorang, ada yang hanya sekadar pahala. Tapi di ilmu toreko itu digurukan karena nanti berefek kepada jiwa seseorang dan itulah jaminan. Makanya harus ada talqin, digurukan, dituntun ke seorang guru mursyid. Nah, kalimat la ilaha illallah. Begitupun zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang tanpa suara, tanpa huruf. Ini yang disebut bahasa tahal. Kalau zikir jahar itu namanya tahal. Dua zikir ini yang mampu seseorang bisa membawa derajat seseorang untuk ke derajat ahlu zikir atau makum aulia. Itulah
perlunya guru mursyid dalam zikir toreko. Kenapa dalam zikir toreko itu harus ada mursyid? Karena seorang murid, seorang salik, dia akan mengalami perjalanan ruhani. Nah, perjalanan ruhani ini tidak bisa dengan kita otodidak. Perlu namanya pembimbing. Pembimbingnya namanya guru mursyid. Nah, itu sekilas tentang bahwa tadi ketenangan itu tidak diraih sebab harta. Ketenangan itu bukan diraih dengan sebab jabatan. Ternyata kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah, menyebutkan Allah atau la ilaha illallah ujungnya, itu hati menjadi tenang. Nah, dari situlah makanya ahli toreko, para guru-guru mursyid menanam zikir la ilaha illallah dengan syarat ditalkin, mandi tobat, sholat tobat, baru ditalkin. Itulah alasannya. Nah, dan di situ ada suatu perjanjian. Ketika murid-murid toreko itu untuk mengamalkan la ilaha illallah, dia harus ada perjanjian, sebutnya baiat talqin zikir kata guru mursyid. Karena di situ seorang guru akan menjamin muridnya ketika sakaratul maut, ketika ada doa hawin ala nabi sakaratul maut, maka guru di situ akan mengajarkan kalimat la ilaha illallah sebelum ajal si murid itu datang, maka guru akan datang. Itulah fungsi kita ditalkin dengan guru mursyid. Dengan zikir tadi akan menenangkan hati kita kalau itu zikirnya digurukan kepada sang mursyid. Mudah-mudahan manfaat. Dari obrolan santai di pagi hari ini, Ustaz Jaka Thorik akan memberi judul zikir kepada Allah akan menenangkan hati seseorang, yaitu ala bidzikril tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah akan tenang hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi potong. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Ini sini. Mam.